Hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah adalah salah satu peristiwa yang paling penting dalam sejarah Islam, di mana peristiwa ini menandai titik balik dalam perjuangan dakwah Islam dan menjadi awal dari karir Islam. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Waktu itu umat Islam di kota Mekah mayoritas telah hijrah ke Madinah, kecuali Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, di mana keduanya menemani Nabi Muhammad SAW sampai mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah. Waktu itu Nabi Muhammad SAW telah mempersiapkan hijrahnya hampir 2 bulan dengan perencanaan yang matang, mana beliau menyiapkan rencana dengan melihat situasi dan kondisi di kota Mekah. Waktu itu kafir Quraisy berencana membunuh Nabi Muhammad SAW agar tidak melakukan hijrah ke kota Madinah, di mana pada waktu itu umat Islam di kota Mekah tinggal sedikit. Dan sebelum turunnya perintah hijrah kepada Nabi Muhammad SAW, beliau sudah meminta Abu Bakar untuk menemaninya. Dan kemudian Abu Bakar menyiapkan 2 ekor untanya yang diserahkan pemeliharaannya kepada Abdullah bin Uraikis sampai nanti tiba waktunya diperlukan. Dan ketika turunnya perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar meninggalkan kota Mekah secara diam-diam untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar hijrah ke kota Madinah melalui arah selatan untuk mengelabui kafir Quraisy, di mana mereka berdua menetap di Gua Sur selama 3 hari. Gua ini terletak di Jabal Sur yang berjarak sekitar 5 km sebelah selatan kota Mekah. Dan selama berada di Gua Sur, Nabi Muhammad SAW telah merencanakan secara matang untuk mengamankan proses hijrahnya, di mana pada waktu itu Abdullah bin Abu Bakar mendatangi gua setiap malam dan menyampaikan berita tentang rencana dan kegiatan kafir Quraisy. Dan sebelum fajar tiba, beliau kembali ke Mekah, seolah-olah beliau selalu berada di kota Mekah. Kemudian Amr bin Fuhairah mengiring domba-domba gembalaannya ke dalam gua pada malam hari, sehingga Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bisa meminum susu domba. Dan kemudian Amr akan menggiring kembali domba-dombanya ke Mekah sebelum fajar setelah Abdullah bin Abu Bakar kembali ke Mekah, di mana tujuan ini agar jejak kaki Abdullah terhapus oleh jejak domba-domba itu. Dan kemudian Abdullah bin Arikat Laitsi, seorang kafir yang dapat dipercaya dan bekerja sebagai pemandu yang diupah oleh Abu Bakar, datang ke Gua Sur setelah hari ketiga untuk membawa 2 ekor unta. Di mana pada waktu itu Abu Bakar menawarkan 1 dari 2 unta itu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah. Namun Nabi Muhammad SAW memaksa untuk membeli unta itu. Dan kemudian Abu Bakar pun akhirnya bersedia menerima pembayaran sebesar 400 dirham. Di mana unta ini dikenal sebagai unta kesayangan Nabi Muhammad SAW yang dinamai dengan Kiswah. Di mana dengan panduan Abdullah bin Arikat, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar memulai perjalanannya menuju Madinah, dan Amr juga menyertai perjalanan mereka. Waktu itu kaum Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika terdengar kabar bahwa ada rombongan 3 orang yang sedang dalam perjalanan, mereka meyakini bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Suraqah bin Malik bin Jusum, salah seorang dari Quraisy, juga ingin memperoleh hadiah 100 ekor unta itu. Akan tetapi beliau ingin memperoleh hadiah seorang diri saja, di mana pada waktu itu beliau mengelabui orang-orang dengan mengatakan bahwa itu bukan Nabi Muhammad SAW. Beliau diam-diam menyuruh pembantunya untuk menyiapkan kuda dan perlengkapannya. Dan ketika tidak ada orang yang melihatnya, Suraqah mengendarai kudanya dengan cepat, sehingga beliau bisa mengejar rombongan hijrah tersebut dan jaraknya semakin dekat. Waktu itu Nabi Muhammad SAW tetap tenang, sementara Abu Bakar yang duduk di boncengan unta Nabi Muhammad SAW terlihat cemas dan berkali-kali melihat ke belakang. Dan setelah jaraknya semakin dekat, tiba-tiba kuda Suraqah terjatuh, dan kemudian Nabi Muhammad SAW terus berjalan tanpa mempedulikan Suraqah yang mengejarnya. Dan setelah berhasil mendekati lagi, Suraqah menyiapkan anak panahnya, akan tetapi kudanya terjatuh kembali. Dan karena masih penasaran, Suraqah berhasil membebaskan kudanya, dan kemudian beliau mengejar lagi
lagi. Tetapi untuk ketiga kalinya kudanya terjatuh dan kali ini diikuti dengan debu yang bertaburan di udara. Dan pada waktu itu Surafah sadar bahwa orang yang dikejarnya bukanlah orang yang sembarangan. Setelah berhasil membebaskan kudanya dan tidak ada lagi niat untuk menangkap atau membunuh Nabi Muhammad SAW. Waktu itu beliau berhasil mendekati rombongan dan memanggilnya. Dan di saat beliau berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, beliau langsung meminta maaf dan memohon untuk tidak diapa-apakan. Beliau juga menawarkan untuk memberikan perbekalan yang dibawanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memaafkannya, akan tetapi menolak pemberiannya. Hanya saja Nabi Muhammad SAW meminta untuk merahasiakan pertemuannya itu. Setelah menempuh perjalanan 7 hari, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sampai di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah, di mana pada waktu itu beliau membangun masjid dan merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal di Quba selama 4 hari, dan pada Jumat pagi beliau berangkat dari Quba menuju ke Madinah. Dan ketika sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu sholat Jumat pun tiba. Waktu itu Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Jumat di sana, dan inilah Jumat dan khutbah yang pertama dalam Islam. Dan ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, program beliau adalah menentukan tempat di mana akan dibangunnya masjid. Di mana pada waktu itu beliau melepaskan untanya dan menetapkan tempat berhenti untanya sebagai masjid. Dan ternyata untanya berhenti di tanah milik 2 orang anak yatim. Dan kemudian Nabi Muhammad meminta keduanya untuk menjual tanahnya. Namun keduanya ingin memberikan tanahnya sebagai hadiah. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tetap ingin membayar harga tanah itu sebesar 10 dinar. Dan Abu Bakar pun menyerahkan uang kepada mereka berdua. Waktu itu Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sampai selesai pembangunan Masjid Nabawi dan tempat tinggal beliau. Dan beberapa hari kemudian istri Nabi Muhammad SAW yaitu Saudah dan 2 putri beliau yaitu Fatimah dan Ummu Kulsum, Usama bin Zaid, Aisyah dan Ummu Aiman juga menyusul hijrah ke Madinah di bawah kawalan Abdullah bin Abu Bakar. Dan tersisa satu lagi putri Nabi Muhammad SAW yaitu Zainab yang baru diizinkan hijrah ke Madinah setelah terjadinya peperangan Badar. Oke, jadi sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jadi seperti itulah proses hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, di mana peristiwa ini merupakan peristiwa penting yang menunjukkan kekuatan iman dan ketabahan, di mana peristiwa ini mengajarkan umat Islam tentang pentingnya persatuan, kerjasama, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Di mana hijrah ini menjadi simbol perjuangan dan pengorbanan demi mempertahankan dan menyebarkan ajaran Islam. Kisah ini merupakan kisah yang paling bersejarah dalam Islam, yang menandai transformasi dari dakwah yang penuh tantangan di Mekah menuju pembentukan masyarakat Islam yang kuat dan berdaulat di kota Madinah.